أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الغير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para bapak, para saudara-saudari sekalian, jemaah majelis ta'lim dan dzikir dan salawat ansor, yasinan kita, salawatan kita, dan kemudian pengajian kita yang ulun hormati dan cintai, wabil khusus para tokoh masyarakat dan segenap pengurus yasinan dan salawatan kita, Salatul Bait, Salatul Hajat, Hanafiah, guru kita, Guru Adnan, Ibu Mani, Haji Ahmad Fauzan, Rahman, Pak Haji Abdul Salim, Pak Tamrin Ibut, Pak Fadil, dan kemudian para pengurus yasinan kita yang lainnya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dan kita niatkan pengajian kita, pembacaan kita pada malam hari ini. Kita buka dan kita niatkan sebagaimana yang diingatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para hamba Allah Ta'ala yang saleh dan baiknya, semoga niat kita selalu seperti niat mereka, amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka, akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka, ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka, maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka, hingga berkat mereka semua yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua masalah, para bahaya, fitnah, penyakit dan dosanya dijauhkan dan dirasakan daripada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat mereka semua yang mulia, kehidupan kita penuh dengan bimbingan, lindungan, rahmat, barokat serta ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga kita selalu bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mulia, baik di dunia ini maupun di surga nanti, bersama orang-orang yang kita cintai atas niat dan doa baik ini. Begitu pula niat dan doa baik yang lainnya. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jemaah yasinan kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih membahas daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha katabat ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah, arti dan maksudnya
Tuhan kalian Allah menetapkan, mewajibkan yang namanya kebaikan di atas segala semua perkara, di semua urusan. Alhamdulillah, mungkin ini jarang orang tahu. Ternyata di sini ada beberapa bagian ihsan ya yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada ihsan pada diri, sudah kita bahas. Ihsan pada kemudian keluarga dan orang-orang dekat membantu kita, sudah kita bahas. Begitu pula ihsan yang berkaitan dengan manusia pada umumnya, sudah kita bahas. Dan selanjutnya pada malam hari ini kita akan membahas ihsan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nah, bagaimana ihsan pada mereka? Yaitu ibu bapak sekalian, bahwa an yu'mina bihim wa bima ja'u bihi an rabbihim wa anna usafatullahi ta'ala min khalqih. Jadi ihsan kepada para nabi, yang pertama setiap kita di antara orang beriman, yaitu mengimani, mempercayai, meyakini ya akan kenabian dan kerasulan mereka. Tidak cukup di situ ihsannya kita pada para nabi dan rasul, yaitu mengimani juga apa-apa yang mereka bawa daripada Allah Ta'ala. Dan perlu diketahui lagi bahwasanya mereka itu hamba pilihannya Allah Ta'ala. Nah, karena itu hadirin sekalian Allah Ta'ala, bahwasanya nabi itu, para nabi dan rasul itu hamba pilihan Ta'ala, makanya mereka dimiliki sifat maksum. Maksum itu terjaga, terlindungi daripada berbuat dosa. Dan maksumnya para nabi dan rasul daripada kemudian amanahnya, kan kita tahu kan sifatnya para nabi dan rasul empat kan, sidik, jujur. Artinya hubungan mereka menyampaikan jujur apa yang kemudian dibebankan pada mereka. Amanah, amanah, benar-benar menjaga apa kemudian yang dibawa dan ya. Kemudian apa lagi? Ya, selanjutnya yaitu fatonah, yaitu cerdas mereka sehingga untuk menghadapi kaum macam-macam. Yang keempat itu tapi menyampaikan. Sedikit perlu kita ketahui di antaranya sifat para nabi dan rasul tadi ada amanah. Amanah gimana maksudnya Pak, Bu? Mereka itu amanah daripada sifat maksudnya tidak pernah berbuat dosa, maksiat, bahkan kemudian daripada amanahnya berbuat makruh pun tidak pernah. Bahkan kemudian dibawa makruh lagi, gila pun ulah ditinggalkan lebih baik juga beliau ada orang menolak. Jadi sampai seperti itu kesempurnaan, kesucian amalnya para nabi dan rasul. Karena kita semuanya ini para hambanya diharapkan juga isi amanah. Ya, apa amanah tubuh Pak? Ada cukup punya titip-titipan barang aja yang diberikan kepada kita. Apa amanah Allah yang diberikan kepada kita? Jelas. Semua ini anggota tubuh kita, daripada kenikmatan mata, lisan, telinga, tangan, batis, hati, itu semua titipan agar supaya apa? Jangan sampai disalahgunakan. Apa jangan sampai disalahgunakan? Jangan sampai menggapai apa-apa yang ada diamanatkan seperti itu. Artinya apa? Jangan digunakan apa yang digunakan Tuhan Allah Ta'ala. Itu artinya. Lagi. Jelas lagi. Nah, jadi banyak orang yang jadi kalau seandainya orang yang sejatinya mata diberikan oleh Allah yang sepatutnya digunakan untuk melihat Al-Quran, melihat apalagi pandangan pada kuitan dengan pandangan takdir, ulama, aulia. Nah itu dianjurkan ibadah itu. Tapi kadang-kadang kita digunakan survei membuktikan. Itu kan amanat. Telinga hakikatnya sejatinya kemudian apa digunakan untuk mendengarkan siraman rohani, pengajian, pikiran. Ini kan ada bisik-bisik tetangga.
Nah, bisa sebagainya digunakan untuk kemudian melantunkan firman Allah Ta'ala, digunakan untuk berzikir, sholawat, untuk kemudian mengatakan kata-kata yang baik seperti ini misalnya. Bisa apa? Menghibah, fitnah, adu domba. Nah, ini berarti kata amanah. Begitu pula kesehatan kita, misalnya dengan taat ibadat, bisa maksiat dan seterusnya. Makanya Bu, Pak, disebutkan kita di dunia ini Allah Ta'ala kan diberi ikhtiar. Ikhtiar apa? Pilihan. Nah, diberi otak sedang untuk memilih antara hak dan batil, haram dan halal, perintah dan larang. Dan sudah beritahu mana yang halal, mana yang haram. Paham, Pak? Nah, tinggal kemudian iman kita, tinggal kekuatan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Paham, Pak? Nah, karena kita di dunia ini, diberi pilihan, terkadang ada orang yang bisa menggunakan, ini apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, ada kedatangan karena sahabatnya. Nah, oleh karena itu, karena kita ada amanat di dunia ini kan kita diuji. Nanti di yaumul kiamat itu semua anggota tubuh akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya Bu, dalam Al-Quran ada firman Allah berbunyi seperti ini. Antaqallahu alladzi antaqa kulla syai'. Di hari pembalasan, karena kemudian bukan hari menang kita, yaitu berbuat sesuai dengan keinginan dan nafsu kita, sahabat kita, itu Allah Ta'ala akan buat yang sejatinya anggota yang tidak bisa bicara bisa jadi bicara. Tangannya, telinganya, kakinya, batisnya. Nah, apalagi semuanya kan maaf sampai ke langitnya pun akan bicara. Bisa apa dong? Nah, bisa bicara semuanya. Makanya kemudian ketika kemudian di yaumul kiamah ini sang hamba terkejut. Dia sudah menutup ada mau mengaku. Ya, akhirnya kemudian gimana? Saya tanya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Saat itu kami tutup bisa mereka tidak ujar. Ya, gimana aja? Gimana suara? Waktu kan dimuna aidihim, ternyata tangan mereka berbicara. Ya, apalagi batas satu arju bersaksi bagi mereka. Bimaka lo yang sibuk dengan apa yang mereka. Tekan dulu, kenapa ini? Jadi senjata makan Tuhan. Tekan dulu. Aku mau lindungi kamu, jaga kamu. Kemudian sang tubuh ini dulu di dunia kalian paksakan aku untuk hasil jadinya aku tidak suka. Waya ini hari pembalasan, ini hari kemudian Malik Yaumiddin, hari haknya Allah Ta'ala, pemenang Allah Ta'ala. Nah, tidak ampuni kamu lagi. Jadi kemudian Allah buat kita bisa bicara semuanya sebagai saksi apa yang kalian lakukan. Paham Bapak? Nah, ini tadi. Coba makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ikra kita kafa bin nafsika yawma hasib. Baca itu kita karena cukup kalian sendiri ya sebagai saksi apa yang kalian lakukan ketika di bumi atau di dunia dulu itu tadi. Allah Pak dan ikra kita apa? Ikra kita apa? Kafa binafsika apa? Ikra kita apa? Kafa binafsika yawma hasib. Cukup sebagai hisab saat ini, yaitu diri kamu. Dan lihat sendiri kayak apa? Lihat apa? Maka dari ucapan di situ disebutkan juga bumi ini juga pernah kita pijak, itu juga akan jadi saksi. Apapun yang kita buat, termasuk kebaikan ataupun yang tidak baik, makanya dalam agama kita disunahkan untuk memperbanyak tempat-tempat itu bisa taat ibadat karena bisa bersaksi. Makanya ketika misalnya contohnya dalam syariat kita seperti Nabi Muhammad SAW, ketika misalnya berjalan di masjid ada Jumatan, misalnya lewat jalan A disunahkan kenapa ini jalan B, supaya jadi saksi.
Nah, biar kemudian ketika memilih berzikir besok di masjid, nah ini berat yang lebih cari tempat yang lain. Karena itu semuanya dia akan berbisa. Misalnya ada ya, lagi ini kanan sana. Nah, iqamat bergerak dia, mau ke kanan lagi kan, jadi samping atau lagi samping. Nah itu, tapi seperti itu kan, Pak ya. Nah, gimana kita sudah keamanan ya daripada apa yang diberikan Allah Taala ya di diri kita. Nah, jadi Nabi dan Rasul daripada pilihannya Allah Taala sampai mereka dari amanatnya. Nah, pada pernah mengandung, ada pernah berbuat maksiat apa yang dilarang Allah Taala dan bahkan kemudian selalu istimewa dalam taat ibadahnya, makanya mereka menjadikan apa sesuatu hasanah buat kita semua. Allah ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seperti itu ya. Baik ya. Selanjutnya yaitu kita disunnah ihsan kepada ulama. Insyaallah mungkin kita bahas minggu akan datang ya. Nah, kebanyakan akan datang supaya lebih luas lagi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa kemudian melakukan ihsan ini tadi sesuai dengan kemudian apa yang dituntunkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu punya Rasulnya Muhammad SAW, sehingga mereka ini akan menjadikan syafaat buat kita semuanya. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.